So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I would like to say thank you for watching our presentation. Let me introduce myself and my friends. My name is Marisa Carolina and my friends are Astri Listiani, Wulan Fitri Haryani, Nunun Nurhalima, and Akbar Newton. In this presentation, we will discuss about language maintenance and SAFE. So as you can see, table of contents, we will discuss about introduction, language shift in the different communities, factor contributing to language shift, and then language maintenance, and then how can a minority language be maintained, and then the conclusion. Okay, as you can see, for the first, I would like to discuss about introduction, and then the study of language shift and maintenance constitutes a central focus of contemporary linguistic anthropology and sociolinguistics, even though some of its central aspects have a rather long history in the field of study known as language, culture, and society. In the most recent research agenda, interest in linguistic shift and maintenance has touched on almost all crucial areas of the study of dynamic language phenomena. Jadi, studi ini memiliki fokus utama dari antropologi linguistik dan sosiolinguistik. Ya, meskipun dalam beberapa aspek, sentralnya memiliki sejarah yang cukup panjang dan bidang studi yang lebih dikenal sebagai bahasa, budaya, dan masyarakat. Namun, dalam agenda penelitian yang terbaru, minat terhadap pergeseran dan pemeliharaan linguistik ini telah menyentuh hampir semua bidang krusial dalam studi dinamika fenomena bahasa. And then for the next, I will tell you about language shift. Language shift is a language transfer or language replacement whereby a speech community of a language shift to speaking another language. It happens when the language of the wider society, or we can call majority, displaces the minority mother tongue. Language over time in migrant communities or in communities under military occupation. Therefore, when the language shift occurs, it shifts most of the time towards the language of the dominant group, and the result could be the eradication of the language of the local language. Jadi, language shift atau pergeseran bahasa adalah transfer bahasa atau pergantian bahasa di mana oleh komunitas tuturan bahasa bergeser ke penutur bahasa lain. Itu terjadi ketika bahasa masyarakat yang lebih luas atau mayoritas menggantikan bahasa ibu yang minoritas dari waktu ke waktu. Yang dimana dari bahasa itu ketika terjadi pergeseran bahasa, sebagian besar waktu bergeser ke arah bahasa kelompok yang lebih dominan. Dan akibatnya bisa jadi permusnahan bahasa daerah tersebut. Jadi bahasa daerahnya bisa digantikan oleh bahasa yang lebih dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Listiani. Saya akan menjelaskan tentang language shift in different communities. Yang pertama ada migrant minorities. Di negara-negara seperti Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, sekolah merupakan salah satu sarana pertama bagi anak-anak keluarga migran untuk mengenal bahasa Inggris. Mereka dituntut untuk bisa menggunakan bahasa Inggris karena itu merupakan satu-satunya cara agar dapat berkomunikasi dengan guru dan teman lainnya. Para imigran yang menggunakan bahasa berbeda sering dianggap ancaman oleh kelompok mayoritas. Sebagai contoh, Maniben adalah seorang wanita Hindu asal Uganda. Ia pindah ke Inggris ketika usianya 5 tahun. Beranjak dewasa, ia mulai bekerja. Maniben menggunakan bahasa Gujarati dengan keluarganya. Meskipun ia belajar bahasa Inggris di sekolah, tetapi ia tidak sering menggunakannya di lingkungan kerja karena rekan kerjanya juga menggunakan bahasa Gujarati. Suatu saat ia dipromosikan menjadi supervisor, sehingga ia menggunakan bahasa Inggris hampir sepanjang waktu. Akhirnya pola bahasa yang digunakan Maniben secara bertahap berubah.
Bagi mereka yang menggunakan bahasa minoritas dalam masyarakat yang didominasi dengan satu bahasa, urutan ranah di mana pergeseran bahasa terjadi mungkin berbeda bagi individu dan kelompok yang berbeda, tetapi secara bertahap bahasa masyarakat mayoritas menggantikan bahasa ibu kelompok minoritas. Lalu yang kedua ada non-migrant communities. Pergeseran bahasa tidak selalu hasil dari migrasi, perubahan politik, ekonomi, dan sosial budaya dapat terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat menghasilkan perubahan bahasa juga. Sebagai contoh, Armin adalah seorang guru asal Iran. Ia khawatir bahasa resmi Farsi menggantikan bahasa asli Azeri. Salah satu buktinya yaitu banyak tanda atau tulisan bahasa Farsi di jalan-jalan kota. Selain itu, orang-orang tidak diajarkan membaca dan menulis bahasa Azeri. Oleh karenanya, banyak orang tidak menggunakan bahasa Azeri karena literatur Azeri hampir tidak ada. Farsi memiliki status resmi dan mendominasi ruang publik di Tabriz. Pada masa penjajahan, Farsi merupakan ancaman bagi beberapa bahasa dari kelompok etnis minoritas. Namun, karena Farsi merupakan bahasa kelompok terbesar dan terkuat di bangsa Persia, sehingga penggunaan bahasa Azeri beralih ke bahasa Farsi. Lalu yang ketiga ada migrant majorities. Ketika kekuasaan kolonial menyerang negara-negara lain, bahasa mereka sering menjadi dominan. Negara seperti Portugal, Spanyol, Prancis, dan Inggris pada awalnya memperlakukan bahasa mereka beserta pemerintahannya. Suatu bahasa asing tidak mungkin menggantikan ratusan bahasa asli setempat. Tetapi ketika multilingualisme tidak tersebar luas di suatu daerah, atau di mana hanya ada satu bahasa asli yang digunakan, bahasa sering terancam. Dalam konteks ini, bahasa Inggris digambarkan sebagai bahasa pembunuh. Sebagai contoh, Tamati tinggal di Selandia Baru. Ia berusia 10 tahun dan hanya menguasai bahasa Inggris. Meskipun ia tahu beberapa frase Maori, namun tak ada temannya yang mengetahui bahasa Maori. Kakek Tamati fasih berbahasa Maori, sedangkan ayah ibu Maori hanya memahami bahasa Maori sedikit dan tidak fasih berbicara. Di Selandia Baru, banyak orang Maori beralih dari monolingualisme di Maori pada akhir abad ke-19 melalui bilingualisme di Maori dan Inggris ke monolingualisme dalam bahasa Inggris pada paruh kedua abad ke-20. Nah, ketika pergeseran bahasa terjadi, hampir selalu bergeser terhadap bahasa kelompok kuat dominan. Nah, kelompok kuat dominan ini adalah Inggris. Kelompok dominan memiliki sedikit insentif untuk mengadopsi bahasa dari minoritas. Bahasa dominan dikaitkan dengan status dan kesuksesan sosial. Nama saya Wulan Fitri Haryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga faktor yang berkontribusi dalam pergeseran bahasa. Yang pertama ada faktor ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua ada faktor demografis, dan yang ketiga ada faktor sikap dan nilai. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor ekonomi, sosial, dan politik. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa dari penggunaan bahasa satu ke bahasa yang lain. Contohnya adalah Nina adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta. Nina mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang mengharuskan Nina untuk berbicara bahasa Inggris dengan klien. Oleh sebab itu,
Nina menggeser penggunaan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris di dalam lingkungan kantor. Dan yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini bahasa yang dominan dikaitkan dengan status sosial dan prestise. Contohnya ada di sebuah kecamatan Batujaya ada 3 bahasa yang digunakan. Ada bahasa Melayu, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Yang digunakan untuk berinteraksi di lingkungan sekitar. Akan tetapi, mayoritas bahasa yang digunakan di kecamatan tersebut yaitu bahasa Melayu Bugis. Apabila ada seorang warga dari kecamatan Batujaya mengunjungi wilayah kecamatan Rengas Dengklok, dapat dilihat dari cara berbicara orang tersebut bahwa dia merupakan warga dari kecamatan Batujaya. Jadi, bahasa dominan yang terkait adalah bahasa Melayu Bugis dan menggeser penggunaan bahasa Jawa dan penggunaan bahasa Sunda. Yang ketiga ada faktor politik. Faktor ini mempengaruhi pergeseran bahasa di negara multibahasa. Otoritas biasanya memilih satu bahasa sebagai lingua franca untuk menyatukan berbagai macam suku bangsa yang ada di negara tersebut. Contohnya, bahasa resmi di banyak negara Afrika ditentukan oleh bekas penjajah mereka. Kemudian, mereka mengganti bahasa suku Afrika sehingga mereka melakukan pemindahan bahasa yang menyebabkan pergeseran bahasa dari bahasa yang ditentukan oleh penjajah mereka menjadi bahasa mereka sendiri. Kemudian ada faktor demografis. Ada beberapa faktor yang berperan dalam pergeseran bahasa, antara lain yang pertama, pergeseran bahasa lebih cepat di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Yang kedua, perkawinan antar kelompok dapat mempercepat pergeseran bahasa. Dan yang terakhir, perpindahan kelompok ke suatu daerah dan yang bahasanya berbeda. Dapat dilihat contohnya yaitu saya lahir di Bandung, jadi bahasa ibu yang saya gunakan adalah bahasa Sunda yang juga digunakan oleh seluruh masyarakat di lingkungan saya. Kemudian saya berpindah ke Jakarta. Semenjak saya berpindah ke Jakarta, saya selalu berbicara bahasa Indonesia dengan tetangga saya, dan saya hanya menggunakan bahasa Sunda dengan anggota keluarga saja. Karena tingginya frekuensi kontak dengan masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia, lambat laun saya akan menggeser penggunaan bahasa Sunda menjadi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada faktor sikap dan nilai. Pergeseran bahasa lebih lambat di antara masyarakat di mana minoritas sangat dihargai. Oleh karena itu, ketika bahasa dipandang sebagai simbol penting identitas etnis, umumnya dipertahankan lebih lama dan sebaliknya. Ada contoh yaitu sebagian besar imigran Yunani berpindah ke negara lain karena kontribusi bahasa Yunani terhadap filsafat dan budaya Barat. Maka kesadaran ini mereka membantu imigran Yunani dan tidak bisa menolak bahasa mereka dari bahasa lain. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi tentang language maintenance atau pemeliharaan bahasa. Pemeliharaan bahasa adalah sejauh mana individu atau grup tetap menggunakan bahasanya, terutama di wilayah dwibahasa atau multibahasa, atau di antara kelompok imigran. Pemeliharaan bahasa mengacu pada situasi di mana komunitas tutur terus menggunakan bahasa tradisionalnya.
dalam menghadapi suatu kondisi yang dapat mendorong pergeseran ke bahasa lain. Jika pemilihan bahasa tidak terjadi, mungkin ada beberapa hasil. Salah satunya adalah kematian bahasa atau language death. Apa itu kematian bahasa? Kematian bahasa digunakan ketika komunitas itu adalah yang terakhir di dunia yang menggunakan bahasa itu. Penutur atau komunitasnya tidak mati, tentu saja mereka hanya menjadi bagian dari penutur bahasa lain. Hasil akhirnya adalah pergeseran bahasa untuk populasi. Dan jika tersebut tidak digunakan di tempat lain, bahasa itu mati. Adapun menurut Hong pada tahun 1992, when all people who speak a language die, the language dies with them. Itu ketika semua orang yang berbicara suatu bahasa mati, bahasa itu ikut mati bersama mereka. Untuk lebih jelasnya, di sini ada 4 jenis kematian bahasa. Yang pertama ada gradual death atau kematian bertahap, yaitu melibatkan penggantian bahasa secara bertahap. Contohnya, penggantian Gaelic oleh Inggris di beberapa bagian Skotlandia. Yang kedua ada sudden death atau kematian mendadak, yaitu kepunahan bahasa yang cepat tanpa adanya periode bilingualisme. Penutur terakhir adalah satu bahasa dalam bahasa yang sekarat, seperti dalam kasus OS Tasmania. Yang ketiga yaitu radical death atau kematian radikal. Biasanya terjadi karena represi politik yang parah. Sebuah komunitas dapat memilih karena membela diri untuk berhenti berbicara dalam bahasa mereka. Oleh karena itu, para penutur terakhir pasti dalam bahasa yang sekarat, tetapi tidak benar-benar menggunakannya atau mengirimkannya kepada anak-anak mereka. Dan yang terakhir, yaitu bottom to top death atau kematian dari bawah ke atas, yaitu sebuah bahasa berhenti digunakan sebagai media percakapan, tetapi dapat bertahan dalam bahasa khusus gunakan seperti agama atau lagu daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bahasa minoritas dapat dipertahankan? Bahasa etnis minoritas merupakan salah satu bagian penting dari kekayaan dan kemajemukan budaya masyarakat di daerah tertentu. Upaya untuk menyelamatkan bahasa yang terancam punah tersebut harus dilaksanakan. Hal itu guna mempertahankan kekayaan budaya bangsa yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang kebahasaan. Langkah-langkah penyelamatan tersebut akan dijelaskan dalam How can a minority language be maintained? Atau bagaimana cara mempertahankan bahasa minoritas. Ada beberapa cara untuk mempertahankan bahasa minoritas, yaitu 1. Language can be maintained and preserved when it's highly valued as an important symbol of ethnic identity for the minority group. Atau suatu bahasa dapat dipertahankan dan dilestarikan jika bahasa itu sendiri sangat dihargai sebagai simbol penting dan identitas etnis bagi kelompok minoritas. Ya, faktor sosial ini dapat memperlambat perubahan bahasa dalam kelompok bahasa minoritas. Ialah menganggap bahasa sebagai suatu hal yang penting untuk mempertahankan identitasnya. Meskipun kelompok bahasa minoritas bermigrasi ke daerah dengan kelompok bahasa minoritas yang berbeda, selama memiliki faktor tersebut tidak akan terpengaruh. Kedua, if families from minority group live near each other and see each other frequently, their interaction will help to maintain the language. Ya, jika keluarga dari kelompok minoritas tinggal berdekatan dengan satu sama lain dan sering bertemu, maka interaksi mereka akan membantu untuk mempertahankan bahasa. Tinggal berdekatan dengan keluarga yang berasal dari satu kelompok bahasa yang sama bisa menjadi salah satu faktor dalam memperlambat perubahan bahasa. Contohnya seperti mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari Indonesia bagian timur dan tinggal di daerah yang berdekatan, memungkinkan mereka menggunakan bahasa ibu atau asalnya, tidak hanya di lingkungan dalam rumah maupun lingkungan luar rumah. Begitu juga dengan Contoh begitu juga dengan kampung Cina yang ada di Jakarta.
masyarakat di sana didominasi oleh kelompok bahasa Cina, sehingga membantu mereka mempertahankan bahasa mereka. For immigrant individual from a minority group, the degree and frequency of contact with the homeland so it can be contribute to language maintenance. Untuk individu-individu yang bermigrasi dari kelompok minoritas harus sering berhubungan dengan tanah kelahirannya, sehingga ia dapat berkontribusi dalam pemeliharaan bahasanya. Ya, faktor lain dalam perlambat perubahan bahasa untuk para imigran ialah tingkat dan frekuensi hubungan dengan tanah air. Jadi semakin sering imigran menjaga hubungan dengan tanah air atau tanah kelahirannya, semakin ia memperlambat perubahan bahasa ibu atau asalnya yang dialami imigran tersebut. Ya, meskipun tekanan perubahan bahasa ibu asalnya dalam suatu kelompok sangat besar, selama tiap anggota dalam kelompok tersebut berperan aktif menjaga dan melindungi bahasa ibu, perubahan bahasa dapat dihindari. Keempat, intermarriage within the same minority group is helpful to maintain the native language. Perkawinan campuran dengan kelompok minoritas yang sama sangat membantu untuk mempertahankan bahasa ibunya. Meskipun tekanan perubahan bahasa sangat kuat, anggota dari kelompok bahasa minoritas bisa berperan aktif dalam menjaga bahasanya tersebut. Keluarga normal untuk sebuah kelompok etnis adalah keluarga yang tinggal bersama kakek, nenek, dan kerabat yang belum menikah. Kesempatan tersebut bisa digunakan para anggota keluarga untuk menggunakan bahasa mereka di rumah. Demikian pula kelompok yang mencegah perkawinan campuran, contohnya seperti Cina. Hal tersebut merupakan cara tercepat dalam memastikan tidak terjadi perubahan bahasa dan tetap menjadi mayoritas di lingkungan keluarga. Yang kelima, ensuring that the minority group language is used at formal setting such as school or worship place will increase language maintenance. Jadi memastikan bahwa bahasa-bahasa kelompok minoritas ini digunakan di lingkungan formal seperti sekolah atau tempat ibadah akan meningkatkan pemeliharaan bahasa. Ya, sebuah kelompok yang berhasil memastikan bahasa mereka digunakan dalam kegiatan di sekolah atau tempat ibadah akan meningkatkan peluang dalam pemeliharaan bahasa mereka. Ya, seperti contoh kampung Cina yang ada di Jakarta. Mereka juga membangun kuil untuk beribadah. Tujuan mereka selain mempermudah mereka melakukan ibadah, tapi ada keuntungan lainnya, yakni secara tidak langsung atau tanpa sadar, bahasa yang mereka gunakan juga tetap terpelihara. Yang keenam, an extended normal family in which parents, children, and grandchildren live together and use the same minority language can help to maintain it. Sebuah keluarga besar di mana orang tua, anak, dan cucu tinggal bersama dan menggunakan bahasa minoritas yang sama dapat membantu mempertahankan bahasa yang digunakan. Contoh, kawasan perumahan di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, banyak terdapat masyarakat dan keluarga yang keturunan Tionghoa. Dalam kegiatan sehari-hari, mereka aktif menggunakan bahasa Mandarin. Hal tersebut merupakan salah satu cara yang bisa digunakan kelompok masyarakat bahasa Indonesia, bahasa minoritas ini, agar bahasa tetap terpelihara. Yang ketujuh, institutional support from domain such as education, law, administration, religion, and the media can make a difference between the success and failure of maintaining a minority group language. Dukungan institusional atau lembaga, contoh seperti lembaga pendidikan, hukum, administrasi, agama, dan media, jadi dapat membedakan antara keberhasilan dan kegagalan dalam mempertahankan bahasa kelompok minoritas. Dukungan kelembagaan secara umum dapat membuat perbedaan antara berhasil atau tidaknya dalam memelihara bahasa dari ancaman perubahan. Bidang pendidikan, administrasi, dan hukum, agama, dan media merupakan hal penting yang harus diperlihatkan dan diperhatikan.
Kelompok minoritas yang bisa menggerakkan lembaga untuk mendukung usaha mereka memiliki kesempatan untuk berhasil. Saat pemerintah pada suatu negara berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan sebuah bahasa, kemungkinan akan dibuat undang-undang untuk penggunaan bahasa dalam kelompok masyarakat tersebut. Contoh, seperti yang terjadi di negara Israel dengan bahasa Ibrani. Undang-undang Israel atau undang-undang kepulangan yang berisi legislasi yang dikeluarkan oleh Israel pada tahun 1950. UU ini memberi sarana bagi seluruh kaum Yahudi dan pasangannya untuk tinggal dan mendapatkan kewarganegaraan Israel. Undang-undang ini mencabut bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan menyisakan satu bahasa resmi, yaitu bahasa Ibrani.